Habis itu Tata ngeliat sosok bayangan putih berdiri di pintu kamarnya. Sosok itu manggut-manggut gitu, ya Allah. Aduh. Halo, welcome back to my channel. Nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir. Tonton video ini sampai selesai. Oke? Gimana nih guys kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, langsung aja. Hari ini gue mau bahas cerita horor lagi nih. Kayaknya gue mau bikin playlist khusus deh. Judulnya Berani Nginep di Sini. Kan gue kemarin udah bahas tuh. Gue udah bikin 3 video tentang pengalaman menginap di hotel yang serem. Kalian yang belum nonton boleh nonton abis video ini ya. Kalian kalau ada cerita serem atau pengalaman horor gitu nginep di mana gitu, boleh komen dong di bawah atau bisa juga DM gue di Instagram. Nanti buat cerita yang menarik bakal gue bawain di video gue selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang hotel atau penginapan horor nih, rasanya nggak afdol kalau belum bahas di daerah tempat tinggal gue sendiri nih, yaitu di Jakarta. Jakarta memang dikenal sebagai kota yang ramai. Bahkan jam berapa aja di Jakarta tuh masih rame, ya kan? Tapi ternyata terselip beberapa kisah seram nih tentang pengalaman menginap di hotel di Jakarta. Oke, langsung aja gue mau ceritain tentang pengalaman menginap di hotel horor di daerah Jakarta. Check it out. Jadi pada November 2018 ya masih lumayan baru lah kejadiannya. Di sini nama hotel atau penginapannya nggak bisa gue share ya. Kalau dari kalian nanti setelah gue cerita ada yang ngeh sama penginapan ini, mohon untuk ya jangan di share juga sih sebenarnya. Tapi ya terserah kalian sih. Pada November 2018 ada seorang laki-laki nih yang berasal dari Jogja mau berkunjung ke Jakarta karena ada urusan mendadak nih. Kita sebut aja namanya Tatang ya. Langganan lah nama Tatang pokoknya di video gue. Ya namanya juga dadakan ya. Jadi si Tatang ini tuh belum ada kepikiran mau nginep di mana gitu, di hotel mana gitu nanti di Jakarta. Terus akhirnya Tatang naik kereta tuh dari Jogja dan turun di salah satu stasiun yang lumayan besar di Jakarta. Pas sampai stasiun di Jakarta nih, Tatang ini belum sempat booking hotel. Ya karena dadakan kan acaranya. Akhirnya Tatang cari tempat duduk tuh di stasiun, terus baru dia buka aplikasi booking hotel. Karena Tatang di Jakarta juga nggak ada saudara dan cuma mau nginep sehari aja gitu di Jakarta. Jadinya Tatang cari deh tuh hotel yang murah-murah aja gitu. Yang penting mah bisa buat tidur aja lah. Setelah cukup lama milih-milih mana nih penginapan yang pas, akhirnya Tatang pilih salah satu penginapan yang lumayan murah di aplikasi itu. Penginapan yang dipilih Tatang ini per malam itu tarifnya sekitar 150.000. Ya lumayan murah lah, apalagi di Jakarta kan. Karena dilihat-lihat sama Tatang nih fasilitas yang disediain udah lumayan komplit. Tapi penginapan ini tuh sebenarnya jaraknya lumayan jauh dari stasiun. Jadi si Tatang ini kudu naik kendaraan umum dulu. Nah setelah muter-muter akhirnya Tatang ini nyampe di hotel yang di booking tadi. Pas sampai Tatang disuruh nunggu dulu nih sama penjaga penginapannya. Ya lumayan lama lah nunggunya, sekitar 15 menitan. Terus abis itu yang jaga ini datang terus nyamperin Tatang dan bilang gini, "Mas, ini Mbak Mawar mau ngomong sama Mas." Tatang cuma manggut-manggut aja tuh. Terus penjaganya tadi tuh nyodorin teleponnya dia ke Tatang karena si Mbak Mawar yang tadi itu mau ngomong katanya sama si Tatang. Terus si Mbak Mawar itu bilang gini ke Tatang, "Mohon maaf Mas." Sorry, jadi aneh. "Mohon maaf Mas, kamar yang Mas pesen nggak bisa dipakai. Soalnya kamar mandinya rusak. Itu AC-nya mampet Mas." Di dalam hatinya Tatang nih, wah kampret bener udah hari malah begini. Nggak jadi nginep di sini dong, mana udah bayar lagi. Tapi entar dulu, si Mbak Mawar ini nerusin obrolannya nih. Terus bilang gini, "Kalau Masnya nginep di daerah gimana? Nanti biayanya nggak usah nambah Mas. Itu masih satu manajemen kok sama hotel ini. Jaraknya juga nggak jauh dari sini kok Mas. Nanti gambar penginapannya saya kirim ke WhatsApp-nya Mas ya." Terus si Tatang mikir, udahlah daripada ribet. Tatang akhirnya terima nih tawaran pindah penginapannya. Dan gak lama kemudian gambar penginapannya nih dikirim sama si Mbak Mawar ke HP-nya si Tatang. Lewat foto yang dikirim kelihatannya penginapan pengganti ini cukup bagus. Fasilitasnya juga udah bagus ya, mirip-mirip lah sama hotel yang pertama. Terus Tatang order Gojek deh tuh. Gak sampai 10 menit si Tatang ini udah sampai nih di penginapan yang kedua ini. Ya walaupun beberapa kali sempet nyasar sebenarnya. Jadi penginapan ini tuh sebenarnya nggak di pinggir jalan banget, kayak agak masuk-masuk dalam komplek. Salah satu komplek mewah lah di Jakarta. Jadi makanya rada-rada susah nyarinya. Penginapan yang kedua ini tuh ternyata jauh lebih gede nih dari penginapan yang pertama. Tapi rada aneh, kok ya murah banget tarifnya disamain sama penginapan yang pertama. Padahal dari sisi bangunan tuh ini lebih gede.
Yang bikin aneh lagi, kok hawa dari rumah ini tuh rasanya beda aja sama rumah-rumah lain di sekitarnya. Padahal rumah di sini cukup padat loh. Belum juga turun dari motor, Tatang tiba-tiba merinding semua sebadan-badan. Tapi mau nggak mau tetap harus nginep di sini. Soalnya udah iyain dan udah bayar juga kan. Mungkin si Tatang ini sayang kali kalau duitnya angus ya. Sambil berusaha tetap tegar nih, Tatang jalan menuju gerbang dan di sana ada bapak-bapak nih yang datang dari arah dalam rumah. Si Tatang ini sebenarnya lumayan pemberani orangnya. Cuma pas masuk rumah ini tuh kok kayak ada batas aja gitu antara rumah ini sama rumah di sekitarnya. Suasananya itu loh langsung berubah seiring Tatang ini ngedeketin rumah ini. Baru juga mau masuk rumah, si Tatang ini disambut sama suara pagar besi rumah itu yang gitu, tahu kan kayak di film-film horor, dibuka sama bapak yang jaga kan, dan langsung ngajak Tatang masuk menuju ruang tamu yang difungsikan sebagai lobi. Setelah proses check-in, Tatang nih dikasih kunci pintu kamar kan. Kebetulan waktu itu Tatang dapat kamar nomor 19. Dan kalau dilihat-lihat rumah ini tuh ada lumayan banyak kamarnya. Tatang coba lihat-lihat sekeliling kan, sambil dianterin sama si bapak itu menuju ke kamar yang Tatang mau tempatin. Makin diperhatiin, yakin lah ini rumah persis banget kayak rumah-rumah horor di film-film horor zaman kita kecil dulu. Tahu kan desainnya yang klasik, kemudian tuh dicat warna putih dan jendelanya dicat warna hitam. Kebayang nggak? Kamar Tatang ini nggak jauh sih dari lobi, tapi lokasinya rada naik tangga sedikit dan kamarnya itu ada di ujung tangga itu, di sebelah kanan lobi. Waktu awal masuk kamar yang Tatang rasain itu adalah suasananya tuh sepi dan gimana gitu. Istilah Jawanya mah singup. Tahu nggak singup? Semacam kayak lembab gitulah. Sambil masuk ke dalam kamar, Tatang merhatiin kanan, kiri. Ada lukisan gede-gede dan ada vas bunga nih di pojok ruangan. Tapi karena badan udah capek di perjalanan, Tatang nggak pikirin hal-hal aneh-aneh. Pokoknya rencananya Tatang mau mandi habis itu tidur. Soalnya acara yang harus Tatang datangin besok itu tuh pagi-pagi banget. Udah tuh, Tatang di sini langsung nyalain AC, terus nyalain TV, kencang-kencang tuh sama dia biar nggak sepi. Pas Tatang masuk kamar mandi, hawanya seketika langsung nggak enak dan dia merinding. Yakin deh, itu semua bebuluan yang ada di badan langsung berdiri. Lu jangan mikir macam-macam ya. Akhirnya Tatang cepet-cepet mandi dan keluar deh. Satu hal yang Tatang rasain tuh rasanya kayak ada yang ngawasin Tatang gitu semenjak Tatang ini masuk ke dalam rumah. Puncaknya waktu mandi ini, karena Tatang ngerasa ada sesuatu yang gak beres nih, Tatang mutusin buat keluar kamar. Hitung-hitung sambil cari udara lah, jalan-jalan habis kelar mandi kan. Kebetulan banget pas Tatang keluar dari kamar nih dan jalan ke arah teras, Tatang ngeliat bapak-bapak yang jaga rumah ini di pojokan. Beliau duduk di pojokan rumah deket pintu. Terus Tatang nyamperin deh biar ada teman ngobrol gitu. Setelah kenalin diri, Tatang nanya nih sama bapak penjaga ini. Nah, biar gampang, nama penjaga rumah ini itu kita sebut aja Pak Eko ya. Setelah ngobrol panjang lebar nih sama Pak Eko, Tatang beraniin diri untuk nanya-nanya tentang penginapan ini nih. Ternyata Pak Eko bilang penginapan ini itu baru jalan sekitar 4 bulan. Dan sebelumnya rumah ini tuh kosong. Bahkan bisa dibilang rumah ini itu puluhan tahun kosong. Begitu kata Pak Eko. Seketika Tatang makin merinding guys. Mau nyautin apa juga rada susah, udah saking speechlessnya. Dalam hati si Tatang nih, kampret juga nih Mbak Mawar ya. Gue ditawarin nginep di penginapan beginian. Si Tatang ini kan bengong nih saking speechlessnya. Akhirnya dipotong oleh suara Pak Eko yang tiba-tiba ngelanjutin cerita nih soal rumah ini. Pak Eko bilang gini, ini rumahnya memang serem mas. Saya dulu aja nggak berani loh masuk ke dalam. Jadinya kalau jaga malam ya saya tidurnya di luar mas. Buset. Makin-makin aja si Tatang merindingnya. Si Tatang nih kadang-kadang lumayan peka nih sama hal-hal beginian. Apalagi di tempat yang baru pertama kali dikunjungin. Kadang di beberapa tempat Tatang suka bisa ngerasain. Akhirnya karena penasaran, Tatang coba tanya-tanya lebih spesifik nih soal penginapan ini. Tatang langsung nanya gimana pengalaman Pak Eko selama jaga penginapan ini. Dan kenapa kok Bapak lebih milih tidur di luar sini sih Pak? Pak Eko jawab, saya mending tidur di luar sini mas. Soalnya kalau di dalam saya beberapa kali digangguin. Mulai dari suara, terus penampakan, dan benda-benda yang gerak sendiri di rumah ini mas. Terus si Tatang nanya lagi, Bapak udah pernah lihat sosok apa aja Pak di rumah ini? Dalam hati karena si Tatang ini tuh penasaran. Karena kan rumah ini katanya udah kosong puluhan tahun kan. Sebelum jadi penginapan, pasti sosoknya banyak deh di sini. Pak Eko jawab, kalau soal sosok sih ada banyak mas di sini. Tuh, di sebelah situ.
Saya pernah lihat anak kecil lari-larian, Mas. Dulu itu di situ garasi mobil, Mas. Saya lihat anak kecil pada main di situ. Padahal jelas-jelas nggak ada orang di sana, Mas. Selain anak kecil sih, Mas, ada juga sosok mbak-mbak, orang tua sama laki-laki besar kayak genderuwo gitu, Mas. Sama ada satu lagi sosok yang paling nyeremin menurut saya nih, Mas. Di sini ada bapak-bapak, Mas. Badannya kurus, tinggi. Terus dia itu pakai setelan jas warna hitam dan kepalanya maaf gepeng, Mas. Seketika itu si Tatang langsung merinding parah, lebih parah daripada waktu di kamar mandi tadi. Ya iyalah, gue aja merinding anjir. Seketika Tatang diam nih saat Pak Eko menyebut sosok yang terakhir tadi. Suasana di penginapan tiba-tiba langsung lebih mencekam. Ya lagian lu ada aja sih, ngapain juga nanya begituan? Lu kan mau tidur di sini, ngapain nanya aneh-aneh? Sambil menghela nafas nih Tatang coba tetap rileks. Layar HP dengan jelas menunjukkan jam 22.30 malam. Di sebelah Tatang ngeliat Pak Eko yang dengan tenangnya ngerokok sambil mainin HP Nokia kecil di tangan. Seolah beliau tuh nggak mau larut gitu dengan suasana ini. Terus Pak Eko tiba-tiba bilang gini ke Tatang, "Mas kalau mau mandi, Mas bisa mandi di kolam renang di belakang lobi. Saya mau pergi cari rokok dulu, rokok saya habis, Mas." Eko ini ngomong ke Tatang sambil berdiri dan langsung jalan nih pergi ke warung. Karena penasaran, tanpa mikir dua kali si Tatang ini langsung jalan ke arah kolam renang yang Pak Eko maksud tadi. Menurut Tatang ya hitung-hitung seru lah ya berenang malam-malam begini. Gila nih orang. Akhirnya setelah Tatang jalan, setelah sampai di ujung lorong, seketika Tatang diem sambil berdiri. Badan juga rasanya langsung lemes, diikutin dengan kaki yang lemes juga. Habis itu hawa dingin datang dan disusul dengan badan Tatang tuh merinding. Yang makin lama merindingnya itu makin terpusat di bahu dan juga ubun-ubun si Tatang. Semua itu terjadi pada saat Tatang nih sampai di depan kolam renang. Dalam hati Tatang bilang gini, "Pak Eko nih sengaja apa ya minta gue nyemplung ke sini? Ini mah namanya kelewat berani kalau sampai ada yang berani nyemplung jam segini mah. Apalagi malam Selasa Kliwon begini. Yang orang Jawa pasti tahu lah kalau malam Selasa Kliwon tuh ada apa." Sambil berusaha tetap strong nih, Tatang coba moto kolam renangnya nih. Cekrek dah difotokan tuh sama dia. Habis itu Tatang masih terdiam di pinggir kolam renang sambil ngeliatin sekeliling gitu. Dan dari semua lokasi penginapan, menurut Tatang lokasi yang paling mencekam ya di kolam renang ini. Gak ada lampu atau penerangan lain di pinggir kolam. Cahaya dari luar penginapan juga kayaknya gak sampai ke rumah ini. Waktu lagi asik-asiknya bengong, mata Tatang gak sengaja nangkep sosok di ujung kolam nih. Gerakannya cepet banget, kayak pindah dari ujung kolam yang satu ke ujung kolam lainnya. Waktu itu gak begitu jelas nih sosoknya, tapi yang pasti ini bukan manusia. Langsung lemes lah kaki Tatang, tapi mau lari juga gak bisa gitu. Tahu kan rasanya? Setelah ngumpulin keberanian nih, Tatang malah coba maju dong ke arah kolam, maju beberapa langkah ke arah kayak pinggiran kolam sampai batas antara keramik dan juga airnya tuh. Di sini ternyata makin dekat ke kolam, hawa seremnya makin menjadi. Nah kan, so berani sih lu. Secara spontan dalam pikiran Tatang, kayak ada sosok yang sering nyemplung ke kolam itu. Dan makin dia ngedeket, rasanya kayak ada sesuatu yang mau menarik dia nih masuk ke dalam kolam buat ikutan nyebur. Selain itu, Tatang juga ngerasa kayak ada banyak sosok yang sepertinya terus ngawasin gerak-gerik dia semenjak Tatang nyampe kolam itu. Cukup lama nih Tatang di deket kolam, akhirnya Tatang mutusin buat pergi dari sini. Akhirnya makin malam hawanya makin gak enak nih di kolam ini. Nah waktu Tatang puter balik badan, rasanya tuh berat banget. Makin dirasain makin berat malah. Kayak ada yang megang pundaknya Tatang. Gak cuma gitu aja, di sela-sela sepi rasanya nih kayak ada yang ketawa lirih nih di ujung kolam sana. Dalam hati Tatang bilang, "Lah kampret bener, apa makin malam makin rame sih?" Nggak pakai lama, Tatang langsung jalan cepet nih ninggalin kolam. Langsung gaspol ke kamar lah pokoknya. Baru juga sampai ruang tengah. Lah, kok ada yang janggal lagi nih? Baru beberapa langkah ninggalin kolam, mata Tatang langsung terpusat pada sosok yang ada di depan Tatang. Sosok itu berdiri tegak di ujung lorong antara kolam sama lobi nih. Tepatnya sosok itu berdiri di tangga yang menuju kamar Tatang.
posisi berdirinya itu kayak membelakangi Tatang gitu. Sosoknya tinggi dan badannya ramping warna hitam. Ingat gak sama sosok yang diceritain Pak Eko tadi? Selain itu, aroma bunga kenanga nusuk nih ke hidungnya Tatang. Rasanya campur aduk pokoknya. Mau mundur tapi di belakang ada kolam renang. Mau maju artinya Tatang harus ngelewatin sosok itu kan. Jadi judulnya maju kena, mundur kena. Dengan segala keberanian yang ada, Tatang ambil opsi yang kedua, yaitu tetap maju ke depan. Niat hati Tatang nggak mau lihat ke depan karena nggak mau lihat sosok itu. Tapi waktu lihat ke samping, mata Tatang malah nangkep sekelebatan bayangan hitam dan refleks dong, Tatang langsung ngadep ke depan lagi. Dan sosok tadi langsung hilang nih tepat di depan mata Tatang. Sambil baca semua doa yang Tatang bisa, dia coba tetap rileks dan terus jalan gitu ke arah tangga yang menuju kamarnya. Tapi kaki Tatang tuh rasanya lemes banget. Bayangin aja coba, rentetan kejadian yang dialami tuh nggak bisa habis. Gimana nggak lemes kayak begitu? Ya lagian kenapa nggak pindah aja sih? Aduh, kalau gue nginep di situ, gue kagak bakal jadi gue nginep di situ. Nah, setelah sampai kamar nih, hal pertama yang Tatang lakuin adalah cuci tangan, cuci kaki, dan cuci mukanya. Soalnya takut ada yang nempel dan ngikut dia tidur nih. Tambah panjang masalahnya kalau begitu kan. Tatang lalu naik ke kasur dan berusaha untuk tidur. Baru juga naruh kepala ke bantal, lampu di kamar mati dong. Saking keselnya diisengin terus, Tatang nih rada teriak dan bilang kayak gini, "Woi, udah dong gangguinnya." Gitu. Baru juga selesai teriak tuh lampu kamar nyala lagi. Dan paling parahnya, kejadian lampu mati tadi diiringi sama suara ketawa kayak, "Hah? Lagi bahas horor, jangan ngagetin." Dan paling parahnya, kejadian mati lampu tadi diiringi sama suara ketawa kecil guys. Sedep banget dah pokoknya. Jadi si Tatang ini tuh untungnya pelor guys. Akhirnya dia tidur deh tuh. Buset. Ajaib ini orang. Di tengah-tengah tidur, Tatang kebangun nih guys. Tapi waktu bangun dadanya tuh kerasa sesek banget. Kayak ada sesuatu yang duduk nih di atas dadanya Tatang. Si Tatang ini berusaha melek buat ngeliat ke arah dada. Tapi nggak bisa melek banget. Dalam hati Tatang ini bilang, fix. Malam ini gue ketindihan. Udah gak bisa gerak dan rasanya dadanya sesek banget. Tatang bisa sedikit buka mata dan lihat ada bayangan tepat di sebelahnya. Sosok ini kayaknya gak begitu nyaman nih sama kedatangan Tatang di sini. Kayak dia tuh lagi melototin Tatang yang lagi gak bisa gerak gitu. Karena Tatang tadi buka matanya cuma bisa sedikit, sosoknya tuh gak gitu jelas terlihat. Kayak kabur gitu walaupun jaraknya tuh sebenarnya kan deket kan. Mantep sih ini Tatang. Udahlah ketindihan, nggak bisa gerak, dipaksa buat ngeliat sosok begituan lagi, mau teriak juga nggak bisa. Ya udah, pasrah aja udah. Cukup lama nih Tatang ngerasain ketindihan ini guys. Tapi makin lama sesak yang ada di dadanya dia udah hilang nih. Seiring dengan sosok yang ada di sebelahnya tadi hilang juga. Tapi anehnya ketindihan yang dialamin Tatang itu belum kelar guys. Kayak cuma sesaknya aja gitu yang hilang. Bahkan suara seperti kayak orang ketawa tuh masih ketangkep di kupingnya Tatang. Terus Tatang juga dengar suara gemericik air. Kayak lagi ada orang gitu di kamar mandi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ketindihan Tatang nih hilang. Dia bisa tenang? Belum coy, masih ada lagi. Habis itu Tatang ngeliat sosok bayangan putih berdiri di pintu kamarnya. Sosok itu manggut-manggut gitu, ya Allah. Aduh, ini ekstrem banget sih. Rasanya di sini tuh Tatang bener-bener pengen teriak sekencang-kencangnya. Ya nggak bisa. Karena orang kalau ngeliat sosok begitu kan pasti mematung kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya setelah beberapa detik sosok itu menghilang tuh. Dan setelah itu Tatang ketiduran lagi coy. Anda tahan banting sekali pemirsa, bingung saya. Singkat cerita udah pagi nih, bangunlah si Tatang. Terus dia keluar kamar buat cari sarapan dan jalan-jalan keluar penginapan. Habis sarapan di luar dia balik lagi nih ke penginapan. Setelah buka gerbang dan masuk ke penginapan, Tatang langsung jalan ke arah kolam renang. Pas sampai dalam hati Tatang bilang, gila nggak pagi nggak malam nih kolam renang tetep aja serem. Habis itu Tatang ngedeket ke kolam dan kayak cuman ngambil foto doang. Terus abis itu dia langsung ke kamar, beres-beres dan langsung check out nih dari penginapan ini. Dan menurut info, pas Tatang ini balik lagi ke Jogja, dia langsung sakit guys. Dan pas dilihat sama Pak Ustadz, katanya ada yang nempel dan ikut Tatang ke Jogja.
Oke, itu tadi cerita serem pengalaman orang yang nginep di salah satu penginapan di Jakarta. Please banget gue pengen tahu komen kalian tentang cerita ini. Please komen di bawah ya. Komen juga kalau kalian nih ada yang punya pengalaman serem nih nginep di hotel di kota mana aja. Nanti yang ceritanya menarik bakal gue bawa nih di video gue selanjutnya. Oke, sekian cerita gue kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau kalian mau kasih ide dan juga saran buat kasus apa nih yang mau gue bahas di video gue selanjutnya. Bisa juga DM gue di Instagram. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian mau update informasi dari channel gue. Oke, see you on my next video. Bye!